Ya, shalom, selamat berjumpa dalam kelas Misiologi 1. Di dalam pembelajaran Misiologi 1 ini, kita akan belajar apa itu pengertian misiologi. Kemudian kita akan melihat dasar Alkitabiah tentang misi, mulai dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Kita berharap bahwa setelah melewati pembelajaran ini, Tuhan sudah menaruh hati misi di dalam setiap pribadi yang mendengarkan pengajaran ini, baik sebagai hamba Tuhan, para mahasiswa teologi, ataupun setiap orang percaya yang mendengarkan pengajaran ini, bahwa Tuhan merindukan supaya setiap orang percaya memiliki hati yang sungguh-sungguh bergairah untuk melakukan misinya atau amanatnya. Ada motto yang berkata begini: gereja ada karena misi, maka gereja ada untuk misi. Dan gereja tanpa misi sesungguhnya bukanlah gereja yang hidup, tetapi gereja yang mati secara rohani. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu misiologi? Tentu secara praktis atau dari pengertian etimologis, misiologi dari kata misi atau mission dan logi. Jadi misiologi adalah ajaran tentang misi atau ilmu misi. Tapi saya mau mengutip beberapa definisi misiologi dari berbagai tokoh. Ada yang bernama Abraham Kuyper. Menurut Abraham Kuyper, misiologi adalah pelayanan misi, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan pengutusan seseorang oleh Tuhan. Dapat juga dikatakan bahwa misiologi adalah ilmu kerasulan, tanda kutip ya. Ia membedakan antara jabatan rasul dan misi rasul. Tentu sekarang kita tidak lagi memiliki jabatan rasul di dalam gereja, tetapi fungsi kerasulan ya tetaplah ada di dalam diri setiap orang percaya. Lalu menurut Huygens, misiologi adalah ilmu pertambahan jiwa dalam gereja Tuhan, yaitu ilmu yang berkaitan dengan upaya memberitakan Injil Kristus kepada orang yang belum percaya dan membawanya kepada Tuhan supaya bertobat. Jadi dapat juga dikatakan bahwa misiologi adalah ilmu pertambahan jiwa. Ya, ini menurut Huygens. Johannes Perquil atau orang membacanya Johannes Perkaul. Menurut beliau, misiologi adalah suatu studi tentang kegiatan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang membawa berita keselamatan Tuhan ke dalam dunia, yang disebut dengan istilah Missio Dei. Jadi Missio Dei berarti pengutusan dari Tuhan gitu ya. Lalu satu lagi, seorang bernama Alan Tippett. Menurut Alan Tippett, misiologi adalah suatu studi tentang permulaan misi Kristen, sejarah dan prinsip-prinsip misi, serta aplikasinya di ladang misi. Tippett juga merumuskan konsep 3 kemandirian misi gereja, yaitu mandiri dalam memerintah, mandiri dalam dana, dan mandiri dalam operasional misi. Ini menurut Alan Tippett. Saudara-saudara,
pendapat para tokoh ini ada di dalam buku yang berjudul Penuntun Praktis Misiologi Modern yang dikarang oleh I. Nyoman Enos, THM ya. Jadi kutipan ini bisa didapatkan di dalam buku Penuntun Praktis Misiologi Modern. Tapi saya sengaja mengutip untuk menambah ya, perbendaharaan ya, definisi misiologi ya. Jadi, saudara-saudara, bicara tentang misiologi, sekali lagi ya, di dalam mata kuliah ini ada beberapa arti ya, bahwa misi itu sebagaimana tadi sudah disinggung dari kata missio bahasa Latin, itu sesungguhnya artinya pengutusan, berarti melintasi batas-batas tertentu, yaitu untuk menjangkau orang yang dalam keadaan gawat ya. Disebut gawat artinya orang-orang yang terhilang, orang-orang terabaikan. Jadi pengutusan itu ya, secara khusus dalam pembelajaran ini harus dipahami melintasi batas-batas tertentu, yaitu dengan tujuan menjangkau orang yang berada dalam keadaan gawat ya, boleh dikatakan emergensi ya. Lalu yang kedua dengan tujuan tertentu, jadi melintasi batas tertentu. Yang kedua dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu menyelamatkan mereka. Dan yang ketiga, didorong oleh motivasi tertentu yang kuat. Motivasinya apa? Mengapa seseorang mau diutus? Mengapa kita harus memberitakan Injil kepada orang lain? Kepada orang yang belum percaya? Apa motivasinya? Motivasinya adalah kasih. Lalu yang keempat, siapa yang melakukan hal ini? Tentu Allah sendiri yang memulai. Oleh karena itu, misi timbul dari hati Tuhan sendiri. Bisa dikatakan bahwa misi itu merupakan ya isi hati Tuhan, jantung ya hati Tuhan gitu ya. Ya kita tahu kalau jantung sudah tidak berfungsi, ya maka ya apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan ya. Jadi misi itu merupakan jantung hati Tuhan yang seharusnya ada di dalam gereja. Misi adalah kasih yang mencari yang terhilang. Jadi bisa dikatakan sebenarnya saudara-saudara bahwa misi atau kasih Bapa, kan tadi disebutkan bahwa misi itu adalah kasih yang mencari yang terhilang. Maka misi atau kasih Bapa itu merupakan tema besar Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Dimulai dari hati Bapa. Kemudian kalau kita membaca Perjanjian Lama, mulai Kejadian 1 sampai 11, bahwa misi itu hati Bapa terarah kepada semua umat manusia yang memang pada saat itu masih ya homogen gitu ya. Masih menjadi satu bahasa, satu kesatuan. Tapi kemudian mulai dari Kejadian 12 sampai dengan Keluaran pasal 19, bahwa misi itu bukan lagi kepada umat manusia secara umum, tetapi kemudian dinyatakan kepada keluarga terpilih, dimulai dari keluarga Abraham ya, Ishak, Yakub dan seterusnya. Lalu kemudian misi itu diteruskan berlanjut kepada umat terpilih di tanah perjanjian, mulai dari Keluaran 19 dan seterusnya
sampai kepada kitab Mazmur, kitab nabi-nabi. Lalu di tempat pembuangan, di sana ada para nabi, ada Yeremia, Yeskiel, Daniel, bahwa di sana pun misi tetap dinyatakan. Lalu di Kanaan pasca pembuangan ada Esra, ada Nehemia, ada Hagai, bahwa di sepanjang sejarah perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleaki, di sana kasih Bapa dinyatakan, misi Tuhan dinyatakan. Misi apa? Misi penyelamatan. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan. Apakah berhenti sampai di dalam perjanjian lama? Ternyata tidak. Bahwa karya keselamatan terus dinyatakan di dalam perjanjian baru, dalam keempat Injil, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana janji kedatangan Mesias, Sang Penyelamat, itu dinyatakan, digenapi, bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia melalui inkarnasinya, kelahiran dari seorang perawan, sampai kepada kematiannya, bahkan kepada kebangkitannya, dinyatakan di dalam keempat Injil. Lalu Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, dicurahkan di dalam Kisah Para Rasul. Terbentuklah di sana jemaat mula-mula. Kemudian kita melihat bahwa misi terus berlanjut melalui para rasul yang kemudian melayani keluar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi secara lintas budaya. Lalu setelah Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa muncul, memang di Kisah Para Rasul juga sudah dicatat, Rasul Paulus yang akhirnya menulis banyak surat kepada berbagai jemaat yang disebut sebagai surat-surat Paulus, berisi berbagai dogma atau pengajaran, juga masalah etika, tetapi juga hal misi ditegaskan di sana tentang keharusan pemberitaan Injil. Jadi kita bisa melihat sepanjang perjanjian baru, mulai dari kitab Injil bahkan sampai kitab Wahyu, itu berbicara tentang misi yang memang ditujukan kepada segala suku-suku bangsa. Jadi perhatian Tuhan kepada suku-suku bangsa itu dinyatakan mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Nah, ini adalah tema besar Alkitab, Jadi siapa yang melakukan? Allah sendiri. Allah sendiri yang memulai, bahwa misi itu dari hati Bapa, karena melihat semua manusia sudah berdosa, sudah terhilang, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Maka Allah dengan janjinya bahwa Dia akan menyelamatkan manusia, itu digenapi secara progresif, secara bertahap sampai kepada kedatangan Kristus. Tapi kemudian tugas itu diberikan kepada gereja. Tugas penyelamatan, pemberitaan Injil merupakan tugas utama gereja. Nah, di manakah tempat kita dalam misi itu? Maka Allah mengundang dan menugaskan kita untuk ikut bersama dengan Dia di dalamnya. Nah, ini hal yang sangat mendasar, saudara-saudara, Semua kita orang yang sudah percaya dan menerima Kristus, yang disebut sebagai gereja Tuhan, maka kitalah yang memiliki hak istimewa, privilege, untuk menjalankan tugas yang mulia, tugas yang terpenting, yang memang ada di hati Bapa. Itulah misi penyelamatan. Bahwa gereja memiliki hak istimewa, sekali lagi, menjalankan misi ini. Bahwa pengutusan atau misi melintasi batas tertentu, bahwa harus keluar dari Yerusalem,
Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Menjangkau yang belum terjangkau, menjangkau mereka yang berada dalam keadaan gawat darurat, artinya yang sudah berada di dalam kematian secara rohani. Dan tujuannya apa bermisi? Adalah untuk menyelamatkan. Misi penyelamatan, motivasinya apa? Motivasi kasih. Siapa yang memulai? Allah sendiri yang memulainya dan menaruh panggilan pengutusan itu di hati orang-orang percaya. Di mana tempat kita dalam misi? Bahwa Tuhan mengundang kita, memanggil kita, dan menugaskan kita untuk ikut bersama dengan Dia di dalamnya. Jadi misi itu kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Bukan misi pribadi, bukan misi kita, tetapi misinya Tuhan, dan kita ikut di dalam misinya Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat mulia, luar biasa. Nah, ini sebagai pengantar yang saya sampaikan di dalam pelajaran misiologi dasar ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.